Bonjour classe, ça va? Je souhaite que vous êtes très bien, comme moi. Baiklah, bertemu lagi ya hari ini kita di roster pembelajaran daring bahasa Prancis ya untuk pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan kita kali ini materi yang akan kita bahas masih tetap pada bab yang pertama, yaitu mengenai félicitations et souhaiter de bonheur ya. Nah, namun untuk kali ini ya kita akan membahas mengenai grammar ya atau grammarnya ya. Kalau minggu lalu kita ke pengungkapan atau ekspresi-ekspresinya, nah sekarang kita kepada pembentukan si kalimat ekspresi yang sudah kita ucapkan atau yang sudah kita lafalkan minggu yang lalu. Mada berharap semua anak-anak Madam masih memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini adalah agar kita bisa ya membentuk satu pola kalimat souhaiter que ya. Souhaiter que. Apa itu souhaiter que? Nah, souhaiter que ini adalah satu kata kerja yang mengungkapkan satu harapan ataupun doa ya. Bagaimana pengungkapannya atau bagaimana pembentukan pola kalimatnya berikut akan kita bahas bersama. Nah, di sini subjunktif artinya model ya, model daripada kata kerja. Nah, model daripada kata kerja ini ya berbentuk subjunktif. Subjunktif itu bagaimana? Nah, konjugasinya tidak sama seperti kata kerja beraturan atau kata kerja yang biasa kita konjugasikan, misalnya manger, acheter, kemudian apa lagi, jeter, itu tidak sama. Nah, biasanya kan kita buat je menjadi mange, kemudian hilangkan e, tambahi es dan sebagainya. Seperti itu ya biasanya ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Walaupun nanti mereka memiliki kata kerja yang sama, tapi dalam pengkonjugasiannya dia berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Ini saya akan tampilkan perbedaannya. Dia tidak banyak bedanya. Bedanya itu hanya pada subjek nous dengan vous ya. Nous dengan vous. Yang lainnya tetap sama seperti kata kerja yang berakhiran er biasanya ya. Coba diperhatikan. Pada subjek nous ya, seharusnya manger itu kan menjadi mangeons ya. Kalau pada kala subjunktif ya, manger itu atau mangeons itu pada subjek nous menjadi mangions ya. Ada IONS-nya ya, ditambahi akhiran I di tengah-tengah. Sudah, kemudian akhiran ONS. Nah, di sini aja perbedaannya dengan yang subjek vous. Kalau yang lainnya dari subjek je sampai dengan ils yang jamak sama saja. Nah, di sini aja letak perbedaannya. Jadi saya rasa kalian pasti bisa, tapi harus selalu ingat ya, di subjek nous dengan vous ada perbedaan. Itu saja. Dan satu lagi kuncinya, jangan lupa memasukkan atau membubuhkan konjungsi ke setelah kata kerja souhaiter. Nah, jadi pada kalimat souhaiter que kita juga gunakan dua kata kerja ya. Kata kerja yang pertama adalah si souhaiter-nya ya. Souhaiter itu tetap kamu konjugasikan ya, konjugasikan sesuai dengan subjeknya. Kemudian untuk subjunktifnya, disitulah kamu gunakan kata kerja yang kedua. Nah, pada kata kerja yang kedua ini yang harus kamu perhatikan adalah akhiran daripada si subjek nous dengan vous-nya. Itu saja ya perbedaannya antara kalimat atau ungkapan souhaiter que dengan kalimat yang biasa atau kalimat yang sederhana. Nah,
Adapun rumus atau pembentukan kalimat souhaiter que plus subjonktif adalah sebagai berikut ya. Pertama sekali kita harus bubuhkan dulu subjek di awal ya, subjek pertama. Nah, subjek pertama diikuti souhaiter que ya, kata kerja souhaiter, kemudian diikuti oleh konjungsi atau kata hubung ya, penghubung ke. Ke di sini artinya bahwa. Nah, setelah itu kita masuk ke subjek yang kedua. Nah, setelah subjek kedua masuk ke kata kerja yang kedua. Ya, kata kerja kedua di sini kala atau modelnya itu adalah subjonktif. Nah, setelah itu baru kita ikutkan atau kita masukkan objek komplement ataupun keterangannya. Nah, bagaimana itu? Masih bingung ya? Masih bingung. Oke, subjek di sini subjek tahu semua ya. Nah, untuk souhaiter que pengkonjugasiannya itu sama dengan kata kerja yang beraturan atau kata kerja kelompok yang pertama ya. Hilangkan dulu semua er-nya. Nah, setelah itu baru kita tambah akhiran es, ons, ez dan ent, sama seperti yang biasa ya. Oke, setelah itu kita masuk kepada kata kerja yang kedua. Setelah kata kerja kedua baru kita ikutkan objek dan komplement. Nah, pada kata kerja kedua ini, disinilah kita konjugasikan dia menjadi kala yang subjonktif. Bagaimana pembentukan atau pengkonjugasian kata kerja pada kala yang subjonktif? Nah, sebenarnya ini bisa kamu lihat di buku konjugasi kalian atau kamus konjugasi ya. Nah, kemudian untuk pembentukannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kata kerja kelompok pertama. Bedanya hanya pada subjek nous dengan vous ya. Di sini akan saya bandingkan ya. Misalnya kita ambil satu kata kerja. Misalnya kata kerjanya itu acheter ya, acheter, membeli. Nah, pada moda atau model kalimat atau kelompok kata kerja pertama, acheter itu seperti ini dia bentuknya. Je, j'achète, tu achètes, il, elle achète, dan seterusnya ya. Nah, pada kala subjonktif mulai dari subjek je sampai dengan subjek il, elle masih sama. Tapi perhatikan, pada subjek nous dengan subjek vous, di sini ada sedikit perbedaan. Ada penambahan i sebelum akhiran ons dan akhiran ez pada subjek vous ya. Nah, di sini saja letak perbedaannya. Untuk kata kerja atau subjek yang lainnya sama pengkonjugasiannya ya. Baik, kita masuk ke kalimat supaya lebih jelas. Contohnya, kalimat contoh yang pertama kita buat. Nah, ingat ya, untuk kalimat souhaiter que ini ya, dia harus bentuk kalimat yang berupa doa atau harapan. Nina mengharapkan Doni tiba di rumah pukul 9 ya. Nina souhaite que Doni arrive à la maison à 9h. Nina souhaite que Doni arrive à la maison à 9h. Tidak ada masalah ya, tidak ada perbedaan dengan kalimat biasa. Konjugasinya juga masih sama ya. Er itu masih sama konjugasinya ya di sini, tidak ada perbedaan. Nah, coba kita lihat pada subjek atau contoh kalimat yang kedua berikut ini ya. Misalnya, ibu berharap kamu membeli rumah. Ibu berharap kamu membeli rumah. Nah, la mère souhaite que. La mère souhaite que vous achetiez la maison. Bisa ya? La mère souhaite que vous achetiez la maison. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya antara subjek nous dengan vous dengan yang lainnya, mulai dari subjek je sampai dengan ils yang jamak. Di sini saja dia letaknya, dan
jangan sampai kelupaan ketika kalian menggunakan subjek kedua nous dengan vous, ingat selalu penambahan i ya sebelum akhiran ons dan akhiran ez-nya. Oke, bagaimana sampai di sini? Sudah bisa dimengerti? Sudah paham semuanya? Oke, saya rasa sudah ya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pembentukan kalimat dengan pola subjunktif ke ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan kembali. Nah, untuk menguji kemampuan kalian ya, silahkan kerjakan latihan berikut ini ya. Di sini saya tampilkan ya, soalnya dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti tugas kamu terjemahkan ini ke dalam bahasa Perancis ya. Setelah itu kamu ubah dia menjadi pola yang benar sesuai rumus subjunktif ke ya. Oke, baik, sekian dulu untuk hari ini. Saya harap kalian bisa mengerjakan semua tugasnya ya. Tetap jaga kebersihan, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, selamat pagi. Bonjour, au revoir.